Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 6 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mahalnya Perdamaian. Firman Tuhan terambil dalam Kolose 1 ayat yang ke-20 sampai dengan ke-21. Dan oleh Dia, Ia memperdamaikan segala sesuatu dalam dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kalau kami ingin berbicara tentang apa yang paling mahal di dalam dunia ini adalah perdamaian dan bagaimana meruntuhkan segala tembok pertengkaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau ada sebuah pertanyaan apa sesungguhnya yang namanya bahagia? Sewaktu engkau mendapatkan apa engkau bahagia? Orang punya harapan macam-macam untuk mendapatkan bahagia dengan mimpi, dengan harapan setiap orang itu berbeda-beda. Kalau buat wanita mungkin harapan bahagianya kalau dia punya badan yang bagus, wajah yang cantik. Bagi laki-laki akan bahagia kalau dia kemudian punya uang yang banyak, karir yang menjamin. Karena laki-laki memang dipanggil sebagai tulang punggung penopang ekonomi dan tulang punggung dalam banyak aspek. Tetapi sesungguhnya kalau berkata tentang bahagia, lalu kita balikkan apa yang membuat hidup itu menjadi begitu susah dan menderita. Yaitu kalau tidak ada perdamaian. Yang terjadi kalau terjadi pertengkaran, apa artinya makanan enak kalau di dalam situasi lingkungan keluarga itu tidak ada kerukunan, tidak ada perdamaian, satu dengan yang lain saling bertengkar, satu dengan yang lain saling bermusuhan, satu dengan yang lain saling sikut, satu dengan yang lain saling menghancurkan. Kalau kita berbicara pada Kolose 1 ayat 20 sampai 21 yang apa yang firman Tuhan katakan, dan oleh dialah ia mendamaikan segala sesuatu dalam dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kalau kita berbicara yang ada di bumi, yang ada di surga, ternyata di surga pun seperti kita tahu dengan jelas bagaimana malaikat jatuh. Ada ketidakdamaian karena keserakahan yang terjadi. Lalu apa yang terjadi di bumi? Kita tahu sendiri, bumi adalah tempat tinggal kita. Kita menyaksikan dari hari ke hari, mendengar dari hari ke hari. Apa yang terjadi segala permusuhan satu dengan yang lain yang ada di muka bumi ini. Tidak hanya manusia memusuhi Allah, tapi manusia memusuhi manusia sendiri. Sesungguhnya sumber daripada ketidakberdamaian tersebut adalah berdosa. Dan sumber daripada dosa adalah karena melawan Allah. Tidak taat dan tunduk kepada tatanan, kepada aturan, kepada pimpinan, kepada panduan daripada firman Tuhan yang sudah mengajarkan bagaimana kita seharusnya hidup. Kita bagaimana tahu dengan jelas apa yang benar dan salah, apa yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan. Firman Tuhan sudah memberikan pengajaran yang sedemikian baik, sedemikian luar biasa. Kalau kita mengatakan apa yang paling mahal adalah perdamaian. Kalau kemudian yang ditempuh adalah cara bertengkar, mengapa seseorang bisa bertengkar, mengapa seseorang bisa berkelahi, mengapa seseorang kemudian bisa saling menghancurkan karena keserakahan. Mengapa kemudian kalau bertanya kembali, apa yang membuat itu seorang itu serakah? Karena sesungguhnya berharap terlalu banyak, berpusat diri seseorang yang serakah, dia akan berpusat, orang yang berpusat diri akan serakah. Oleh sebab itu ada kalimat mengatakan bumi ini tidak cukup untuk satu orang yang serakah. Apalagi kalau kemudian dengan banyak orang yang serakah, tidak mungkin cukup buat dirinya. Karena keserakahan itu, seluruh yang ada dilihatnya ditelan pun dia tidak pernah akan puas. Apapun yang dilihatnya itu digenggam pun dia tidak pernah akan puas. Mengapa demikian? Karena keserakahan. Kalau kita berbicara tentang perdamaian, apa yang terjadi perdamaian dalam rumah tangga? Mengapa banyak rumah tangga pecah belah, hancur lebur? Mengapa banyak gereja tidak rukun, kemudian jemaat tidak betah, pindah gereja sana, ternyata pindah ke gereja yang lain, sama juga punya persoalan, pindah lagi ke gereja yang lain, sehingga apa yang dicari oleh manusia tersebut? Mereka sesungguhnya mencari perdamaian yang bersumber dari Allah. Kalau kita tahu dengan jelas, keluarga kita juga kumpulan manusia berdosa. Gereja pun adalah kumpulan manusia berdosa. Muka bumi ini apalagi kumpulan manusia berdosa.
yang semua berjuang bagaimana untuk mengatasi dosa. Tetapi kalau kemudian ego yang menjadi tuan dan katakanlah raja dalam kehidupan orang tersebut, maka yang timbul adalah keserakahan. Yang timbul adalah bukan berbagi, tapi menelan apapun yang ditemuinya. Tidak hanya makanan yang ditelan, tetapi teman pun bisa ditelan. Sahabat pun bisa ditelan. Orang terdekat pun bisa kita kemudian kita bisa habisi. Itulah sifat daripada apa? Daripada sebuah kehidupan yang penuh dengan sikap ego dan keserakahan. Tidak ada rasa syukur di dalamnya. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, karena orang tersebut sudah memusuhi Allah. Tetapi di dalam Kristus yang sudah memperdamaikan apa yang ada di sorga dan ada yang di bumi, siogianya menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kita, agar dalam hidup ini tidak hanya memperjuangkan bagaimana sukses dan kaya, tapi memperjuangkan bagaimana hidup di dalam pendamaian. Ayat 21 dikatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran yang seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sehingga kejahatan itu yang membuat kedamaian itu tidak ada. Rumah perlu berpagar, batas negara perlu dibangun tembok yang tinggi-tinggi. Masuk ke negara lain membutuhkan paspor, keterangan imigrasi, perlu diperiksa. Kemudian dengan berbagai macam pengamanan yang sangat ketat. Mengapa demikian? Karena manusia itu dicurigai. Kalau seseorang yang tulus, seluruh isi muka bumi ini dihuni oleh orang-orang yang tulus, tidak perlu lagi ada pemeriksaan. Tidak perlu lagi ada yang namanya kantor polisi. Tidak perlu kita kemudian setiap negara membutuhkan tentara. Mengapa? Karena semua orang, dia mampu menjaga dirinya sendiri. Dia tidak akan membuat kerusakan, perbuatan jahat ataupun perbuatan yang buruk. Tetapi perdamaian menjadi sangat mahal. Mengapa? Karena kejahatan manusia yang seperti firman Tuhan katakan yang pada hari ini kita pelajari ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, yang seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dalam dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kalau Kristus sudah mendamaikan kita, menyelesaikan seluruh urusan dosa kita, memutuskan maut yang siogianya itu merenggut kita dan mematikan kita, maka siogianya hidup kita harus membawa kedamaian. Kemanapun kita hadir, kemanapun kita ada, kemanapun kita bertemu dengan siapapun, kita membawa damai Kristus. Damai Kristus itu adalah mengosongkan dirinya, mengorbankan dirinya, bukan kemudian membesar-besarkan dirinya untuk kepentingan kekuasaan, untuk kepentingan ego, untuk kepentingan hawa nafsu. Orang-orang yang berani melepaskan dosa dan melepaskan hawa nafsunya, maka kehidupannya akan menjadi orang-orang yang membawa damai. Hidupnya akan menjadi duta-duta Kristus, membawa ketenangan, membawa ketenteraman, membawa kedamaian, membawa kerukunan, bukan kemudian perselisihan yang pada akhirnya peperangan, dan yang kemudian sangat disayangkan terjadinya berbagai macam pembunuhan. Tidak hanya membunuh dengan memakai senjata, tapi membunuh dengan kata-kata, membunuh karakter orang lain. Biarlah hidup kita penuh dengan perdamaian, karena perdamaian itu mahal saat sekarang. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.